Oke guys, selamat datang di podcast Toxic Talk Show Asik. Hai semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat terus kalian semua di masa pandemi ini. Dan sebelum lanjut, kenalin, nama aku Sri Mulyani. Di sini aku dipercaya buat ngisi podcast Toxic pertama Boomstika Sarasvati ini. Oh my god, I'm super glad for this. Thank you so much more. Terima kasih banyak ya Allah. Dan ngomongin tentang sehat nih, di era pandemi ini emang agak rentan nih buat kita ngelakuin sesuatu. Contohnya kayak belanja, terus kayak belajar sama teman-teman di luar, terus jalan-jalan, bahkan sampai kayak ibadah pun kita dibatasi kan. Pernah kayak gitu kan? Dan aku mau coba bahas lagi tentang dari mana asal mula pandemi ini terjadi. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like podcastan ini, and let's move to the podcast. Asal mula virus corona. Nah, sebelumnya mohon maaf apabila apa yang aku sampaikan di sini ada sedikit atau bahkan banyak atau seluruhnya yang mungkin informasinya gak update. Itu mohon maaf banget, dan mungkin ada salah-salah kata, salah-salah pengucapan, itu mohon dimaafkan karena saya masih belajar gitu. Kita sama-sama belajar ya teman-teman. Nanti kalian sambil mendengarkan, boleh kalian sambil diteliti gitu apa yang salah diucapkan, apa yang keliru gitu, boleh langsung di komen di bawah gitu, supaya kedepannya aku bisa jadi lebih baik lagi gitu. Kita mulai asal mula virus corona. Dikutip dari World Health Organization atau organisasi kesehatan dunia yang kita kenal dengan WHO ini, jadi virus corona ini berasal dari coronavirus atau COVID yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau yang kita kenal MERS-CoV dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV. Nah, sedangkan untuk novel coronavirus ini atau nCoV adalah jenis baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona merupakan zoonosis, artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Menurut penyelidikan yang telah dilakukan, SARS-CoV ini ditularkan dari kucing luwak atau yang lebih dikenal dengan musang. Kalian pernah lihat gak di YouTube yang iklan coffee itu? Terus ada si kucing itu. Nah itu yang mungkin kucing luwak ya. Oke. Dan MERS-CoV ini dari unta ke manusia. Namun beberapa virus corona juga dikenal beredar pada hewan-hewan yang sebelumnya belum pernah menginfeksi manusia gitu. Jadi teman-teman harus hati-hatilah terhadap hewan gitu. Karena takutnya gini loh. Takutnya ada penyakit dari hewan yang bisa ditularkan ke manusia. Nah, adapun ciri-ciri dari terinfeksinya si virus corona ini, yaitu gejala infeksi virus corona sendiri sebenarnya sulit dilihat pada awalnya ya kan. Sebelumnya kayak gak tahu nih mana yang COVID, mana yang enggak. Makanya kita perlu menerapkan protokol kesehatan guys. Protokol kesehatan. Hal ini dikarenakan tidak semua orang yang sudah terinfeksi akan langsung memperlihatkan gejala-gejala awal dari virus corona. Dibutuhkan 2 hingga 14 hari sampai orang yang sudah terinfeksi tersebut mengeluarkan tanda atau ciri-ciri virus corona. Selama tenggang waktu tersebut, bisa saja orang-orang yang terinfeksi tanpa sadar menularkannya kepada orang lain. Nah, bukan guys, ngeri banget. Jadi, ini loh pentingnya protokol kesehatan itu. Nah, dan inilah mengapa sangat penting untuk mengisolasi diri di dalam rumah terlebih dahulu selama kurang lebih 2 minggu. Terutama nih bagi teman-teman
yang baru aja berpergian ke luar negeri atau melakukan kontak dekat dengan pasien terjangkit virus corona. Misalnya kalian nih teman-teman habis liburan panjang, habis liburan UAS gitu, liburan semesteran, kalian pergi ke Korea. Nah, jangan harap nanti udah kelewat sih ya. Nah, seharusnya pas pulang itu kalian harus diisolasi dulu gitu. Karena takutnya kalian membawa virus, kalau istilahnya kalau gak salah carrier itulah ya teman-teman. Nah, agar lebih paham lagi nih kita mengenai apa yang dimaksud dengan virus corona dan gejalanya, dikutip dari CDC nih, ada beberapa gejala, yaitu demam, batuk, sesak nafas. Sedangkan untuk pasien dengan tingkat yang lebih tinggi akan mengalami gejala virus corona berupa sulit bernapas atau sulit bernapas atau napas pendek kayak gitu teman-teman. Terus nyeri atau sakit pada bagian dada, pusing atau tidak mampu berdiri dan menggerakkan tubuh. Bibir atau wajah tampak membiru. Ini mungkin disebabkan karena sesak itu ya guys, oksigen tidak masuk sehingga muncul gejala berupa tubuh yang kekurangan oksigen, yaitu tadi bibir membiru. Jika merasakan gejala-gejala virus corona seperti yang telah disebutkan tadi, terutama pasien dengan tingkat yang lebih tinggi, maka segeralah teman-teman semua untuk memeriksakan kesehatannya ke dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan yang mungkin sudah menjadi rujukan bagi penanganan pasien coronavirus gitu teman-teman. Lanjut guys, dari cara mencegah virus corona ini nih yang paling penting bagi kita teman-teman semua untuk mengetahuinya. Tidak akan sukses suatu rencana apabila tidak ada kerjasama. Pemerintah telah menghimbau kita untuk senantiasa menaati protokol kesehatan demi kebaikan kita semua ya enggak teman-teman. Makanya kita semua harus bekerja sama untuk membantu pemerintah, kemudian tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Intinya membantu lingkungan di sekitar kita, orang-orang tercinta di sekitar kita itu kita agar tidak terkena virus corona. Jadi kita sendiri yang harus memiliki tekad yang kuat dan semangat yang kuat untuk taati protokol kesehatan. Langsung aja, cara yang terpenting untuk mencegah infeksi COVID-19 atau virus corona ini adalah dengan menjaga kesehatan dan kebersihan. Seperti dikutip dari WHO, rekomendasi dasar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah dengan mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun. Jadi jangan harap nih teman-teman, cuci tangan cek atau asal anclumin aja tuh tangan kalian ke ember. Jangan harap di sana udah terbebas dari kuman. Tanpa sabun, tanpa teknik yang benar 7 langkah atau 6 langkah cuci tangan yang benar, dan tanpa sabun itu sia-sia guys. Jadi kalian benar-benar harus cuci tangan 7 langkah atau 6 langkah dan pakai sabun. Oke guys, sebelum melakukan sesuatu atau sesudah melakukan sesuatu juga. Misalnya kayak sebelum makan, terus sebelum megang bukan bayi kalian ya, mungkin teman-teman belum punya anak, ponakan kalian, intinya gitu. Terus menutupi mulut dan hidung ketika batuk atau bersin, ya, dan memasak daging dan telur hingga matang. Jangan sok-sokan sekarang karena kayak film-film gitu, makan steak terus si dagingnya masih agak merah-merah gitu dan no. Saat ini mungkin kalian harus ditahan dulu. Bagi kalian yang suka daging setengah matang, apalagi kalian yang suka daging mentah, mungkin perlu ditahan dulu
telur mentah, mungkin kalian harus ditahan dulu, kalian harus demi demi menjaga sebagai pencegahan aja gitu. Akhir-akhir ini paksain kalian harus makan telur atau daging yang matang gitu, yang dimasak secara matang begitu. Apalagi sekarang ini teman-teman kan mau kurban nih. Buat teman-teman semua yang mau kurban, hati-hati, itu sate-satenya harus pada dipastikan harus matang ya. Selain itu, hindari kontak langsung dengan siapapun yang menunjukkan gejala virus corona. Tadi kan kita udah nyebutin nih tanda dan gejala dari virus corona ini. Namun tidak menutup kemungkinan mereka yang tidak memiliki gejala pula mereka membawa virus corona. Untuk itu kalian harus tetap menjaga jarak dengan siapapun. Oke guys? Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan, dan semoga ini menjadi pengingat kita untuk sama-sama aware lagi, untuk sama-sama membangun kepedulian lagi, membangun semangat lagi bahwa pandemi ini belum berakhir. Kita harus terus berjuang, kita harus terus bersabar untuk melewati semua ini. Kita sama-sama, kita bekerja sama, semangat semuanya. See you soon.